Oke, pada video pembelajaran yang kedua ini, kita akan mempelajari mengenai bentuk akar. Submateri yang akan kita pelajari, yang pertama adalah definisi, yang kedua menyederhanakan bentuk akar, dan yang ketiga operasi bentuk akar, terutama penjumlahan dan pengurangan bentuk akar. Oke, kita langsung ke materi definisinya dulu. Bentuk akar adalah akar dari suatu bilangan yang nilainya memuat tidak terhingga banyaknya angka di belakang koma dan tidak berulang. Gitu. Contohnya, contoh bilangan bentuk akar itu ada akar 2, akar 3, akar 15, dan masih banyak lagi. Kenapa akar 2 disebut bentuk akar? Karena hasilnya adalah bilangan desimal yang angka-angka di belakang komanya itu tidak terhingga gitu. Kalau misalnya kalian ketik ya di HP, aplikasi kalkulator, akar 2 itu sama dengan 1,4142113 dan seterusnya. Masih panjang. Kemudian akar 3 juga sama. Itu sama dengan 1,7322050 dan seterusnya. Begitupun dengan akar 15 gitu. Tapi ada beberapa bilangan yang ketika berada di dalam bentuk akar itu dia bukan termasuk bilangan bentuk akar walaupun ada di dalam bentuk akar gitu. Contohnya ini akar 4, akar 36, akar 100. 4 ada di dalam bentuk akar, tapi bukan termasuk bilangan bentuk akar. Nah, mengapa? Gitu. Karena akar 4 itu mempunyai nilai 2. Akar 36 itu sama dengan 6. Akar 100 sama dengan 10. Jadi hasilnya bukan bilangan desimal gitu. Nah, kenapa sih akar 4 itu sama dengan 2? Karena 2 pangkat 2 sama dengan 4 gitu. Kenapa sih akar 36 itu sama dengan 6? Karena 6 pangkat 2 sama dengan 36. Dan begitupun akar 100 sama dengan 10 karena 10 pangkat 2 sama dengan 100 gitu. Jadi bisa dibilang akar itu kebalikan dari pangkat 2 gitu. Jadi kalau misalnya kalian punya akar 9 misalnya ya. Akar 9 berapa? Akar 9 itu sama dengan 3. Kenapa? Karena 3 pangkat 2 sama dengan 9 gitu. Terus misalnya ibu punya akar 25. Akar 25 sama dengan 5. Kenapa? Karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. Gitu. Next. Nah, materi selanjutnya yaitu menyederhanakan bentuk akar. Bentuk akar dapat disederhanakan dengan cara mengubah. Nah, mengubah apa? Mengubah bilangan di dalam akar tersebut menjadi 2 bilangan. Dengan bilangan yang satu dapat diakarkan, sedangkan bilangan yang lain tidak dapat diakarkan. Gitu. Maksudnya gimana sih, Bu? Nah, kita lihat contoh yang kedua. Misalnya Ibu punya akar 32. Kita bisa menyederhanakan akar 32. Nah, si 32-nya kita jabarkan ke dalam 2 bilangan, gitu. Tapi bilangannya yang dikalikan. Nah, 32 itu sama dengan 16 kali 2, gitu. Nah, kenapa kita pilih 16 sama 2, sedangkan 32 itu ada banyak nih. 32 itu bisa aja 1 kali 32 ya. 1 kali 32 bisa. Atau 2 kali 16 bisa. Gitu ya. Terus ada lagi 4 kali 8. Gitu. Kenapa sih kita pilihnya 2 kali 16 atau 16 kali 2?
Karena di sini ada bilangan yang bisa diakarkan, yaitu yang mana? Si 16 gitu. Kalau kita pisahkan menjadi akar 16 dikali akar 2. Akar 16 berapa? Akar 16 itu adalah 4 gitu. Terus ada lagi bilangan yang tidak dapat diakarkan, yaitu akar 2. Terus gimana akar 2? Ya tulis ulang gitu. Karena nggak ada hasilnya. Ada sih hasilnya, cuman tidak sederhana gitu. Nah, karena bilangannya bilangan desimal tadi 1,4 bla 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 panjang gitu. Nggak sederhana gitu. Ya sudah, berarti akar 32 itu sederhananya adalah 4 akar 2 gitu. Ibu, kenapa misalnya akar 4 juga ini kan bisa nanti hasilnya 2 gitu. Nah, di sini kan ada bilangan yang bukan bentuk akar nantinya. Ada nanti akar 16 sama akar 4 ya. Nah, kenapa pilih yang ini? Karena kita pilih yang besar gitu. Supaya jadi nanti sekali jadi. Tidak beberapa langkah. Kalau misalkan kalian pilih 4 kali 8, itu nanti langkah yang kalian tempuh ada 2 kali. Ribet gitu. Nah, kalau misalnya kalian ingat, kalian harus tahu yang namanya bilangan kuadrat nih. Jadi bilangan yang bisa diakarkan itu, yang ada hasilnya itu ada 1, nanti akar 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, dan seterusnya, masih banyak lagi, gitu. Nah, contoh yang kedua ya. Nah, akar 54. Akar 54 itu adalah 9 kali 6. Nah, kenapa kita pilih 9 kali 6? Karena ada bilangan kuadrat, yaitu 9. Nah, bilangan kuadrat 9 ada ya di sini ya. Tuh. Nah, akar 9 kali akar 6. Kita pecah nih. Akar 9 berapa? 3. Akar 6 tidak ada. Jadi 3 akar 6. Gitu. Sekali lagi. Akar 125. Kalau misalkan kita rangkai dalam bentuk perkalian, itu adalah 25 kali 5 ya, 125 itu. Nah, kita pilih 25 karena 25 itu adalah bilangan kuadrat gitu. Akar 25 kali 5. Akar 25 adalah 5. Akar 5 tidak ada sederhana. Jadi hasilnya 5 kali akar 5. Itu ya. Selanjutnya, mengoperasikan bentuk akar. Mengoperasikan bentuk akar itu ada 3 nanti, penjumlahan, pengurangan, perkalian, sama pembagian. Tapi di video ini difokuskan pada penjumlahan sama pengurangan dulu ya. Nah, dua bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika ada syaratnya nih, bentuk akarnya sejenis. Penjumlahan dan pengurangan bentuk akar dapat menggunakan sifat berikut. Untuk A, B bilangan real, dan C bilangan rasional non-negatif, berlaku hubungan berikut. Nah, gitu. Jadi, kalau misalkan ada A akar C ditambah B akar C, kita bisa menjumlahkannya menjadi A tambah B akar C. Kenapa? Karena ini punya akar yang sama. Akar C sama akar C. Jadi nanti si A sama B-nya bisa dijumlahkan. Gitu. Akar C-nya nanti cukup ditulis sekali aja. Begitu pula dengan pengurangan. Di sini A akar C dikurangi B akar C. Jadi A sama B-nya bisa kita kurangi. Nah, A kurangi B akar C. Jadi akar C-nya ditulis sekali saja. Gitu ya. Syaratnya adalah bentuk akarnya sejenis. Contoh selanjutnya. Sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, di sini ada 3 soal nih. Ada soal yang berada di persegi panjang warna pink, kuning, sama hijau. Kita pelajari satu persatu. Fokus dulu ke yang warna pink. Ada 3 akar 6
ditambah akar 6 dikurangi 5 akar 6. Nah, kalau kalian perhatikan di sini akarnya sama. Akar 6, akar 6, akar 6. Karena sama, bisa kita jumlahkan semuanya dan kurangkan. Nah, tapi Bu, gimana misalnya di bentuk akar yang lain, di depan akarnya ada angka, di sini 3, di sini 5, sedangkan yang ini nggak ada angkanya. Nah, kalau tidak ada angka di depan akar, ini artinya adalah 1. Jadi 1 buah untuk akar 6. Gitu. Nah, sehingga di sini kita bisa menjumlahkan 3 tambah 1, 4 kan ya? 4 kurangi 5, negatif 1. Gitu. Jadi hasilnya negatif 1 akar 6. Tadi kata Ibu, kalau misalkan di depan akar itu ada angka 1, satunya tidak usah ditulis. Jadi nanti sederhananya adalah negatif akar 6. Itu ya. Oke, selanjutnya untuk yang warna kuning. Ada 4 akar 5 dikurangi 2 akar 3 dikurangi akar 5 ditambah 7 akar 3. Nah, di sini ada 2 jenis akar nih. Nah, ada akar 5. Ini ada akar 5 sama akar 3 ya. Sama akar 3. Nah, jadi hanya akar 5 dengan akar 5 saja, akar 3 dengan akar 3 saja. Jadi kita bisa menyatukannya seperti ini. Nah, kita satukan dulu. Jadi akar 5 kurangi akar 5 dikurangi akar 3 tambah 7 akar 3. Nah, tadi yang di depan bentuk akar itu kalau nggak ditulis artinya 1 ya di sini ya. 1. Jadi 4 kurangi 1 itu adalah 3. Nah, di sini oke, udah dapat 3. Nah, di sini ada negatif 2. Negatif 2 ditambah 7. Negatif 2 tambah 7 itu harusnya plus 5. Gitu ya. Nah, negatif 2, kamu punya utang misalnya 2, dibayar 7. Berarti kan kembalian, lebih kan. Utangnya udah lunas, jadi kembaliannya adalah 5. Jadi positif 5. Akar 3. Gitu. Oke. Sekarang kita perhatikan soal yang ketiga yang berwarna hijau. Di sini kita punya akar 2, ditambah akar 5, ditambah akar 6. Nah, beda semuanya. Terus kalau beda gimana? Apakah bisa dijumlahkan? Tidak bisa. Berarti langsung isinya tidak dapat disederhanakan karena bentuk akarnya berlainan. Gitu. Cukup itu aja. Selanjutnya, sederhanakan bentuk akar berikut. Nah, sekarang bilangan yang di dalam akarnya besar-besar ya. Untuk yang warna pink, coba kalian perhatikan. Akar 20 dikurangi akar 500 ditambah akar 320. Nah, ini kan beda semua ya. Ini akar 20, di sini akar 500, di sini akar 320. Tetapi bisa kita sederhanakan dulu supaya bisa dikurangi dan dijumlah. Sederhanakannya seperti yang tadi. Akar 20 itu bisa kita rangkai menjadi 4 kali 5. 500 itu bisa kita pecah menjadi 100 kali 5. 320 itu bisa kita pecah menjadi 64 kali 5. Gitu. Ibu kenapa pilihnya bilangan-bilangan tersebut? Diingatkan kembali. Karena ada bilangan kuadrat. Kalian harus mencari pengalian yang hasilnya ada bilangan kuadrat. Nah, sekarang akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Gitu. Jadi nanti dapatnya 2 akar 5. Akar 100 berapa? 10. 10 akar 5. Akar 64
8 akar 5. Jadi 2 akar 5 dikurangi 10 akar 5 ditambah 8 akar 5. Nah, akarnya sekarang sama. Gitu. Kalau sama, berarti bisa kita kurangi dan kita jumlahkan. Tinggal 2 kurangi 10 itu negatif 8. Negatif 8 nanti ditambah 8. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 0. Jadi 0 kali akar 5. Semua bilangan kalau dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Jadi hasilnya adalah 0. Selanjutnya untuk soal yang berwarna kuning. Kita punya akar 28 dikurangi akar 125 ditambah akar 63 dikurangi akar 80. Tidak sama semuanya, tapi kita bisa sederhanakan dulu. Di mana akar 28 itu bisa kita pecah menjadi akar 4 kali 7. Akar 125 bisa kita pecah menjadi akar 25 kali 5. Akar 63 bisa kita pecah menjadi akar 9 kali 7. Akar 80 bisa kita pecah menjadi akar 16 kali 5. Gitu. Nah, langsung. Nah, akar 4 itu adalah 2, jadi dapat 2 akar 7 dikurangi 5 akar 5 ditambah 3 akar 7 kurangi 4 akar 5. Nah, di sini ada 2 jenis akar ya. Ada akar 7 sama akar 5. Berarti kita jumlahkan aja yang akar 7 dengan akar 7. 2 tambah 3, 5 akar 7. Negatif 5 akar 5 kurangi 4 akar 5 menjadi negatif 9 akar 5. Jadi diperoleh seperti ini. Nah, diperoleh 5 akar 7 kurangi 9 akar 5. Karena akarnya berbeda, berarti sudah cukup sampai di sini. Jadi isinya adalah 5 akar 7 kurangi 9 akar 5.